Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait persamaan garis lurus part 1. Ketika kalian berkendara, baik naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah kalian pernah melewati jalan yang berdatar, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik dan turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Selain jalan, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemui banyak benda-benda yang harus dihitung kemiringannya. Misalnya tangga yang dapat kalian temui di gedung-gedung bertingkat. Contohnya misal di sekolah yang bertingkat. Seorang arsitek merancang tangga dan jalan itu memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan si pengguna. Begitupun dengan tempat parkir. Bayangkan jika tempat parkir memiliki kemiringan yang tidak tepat, pasti akan sulit untuk pengendara memarkirkan kendaraannya. Nah, dalam bab ini, kalian akan mempelajari cara menghitung kemiringan suatu garis, cara menggambar grafik garis lurus, menentukan persamaan garis lurus, dan manfaat garis lurus dalam pemecahan masalah sehari-hari. Berikut kompetensi dasar untuk materi persamaan garis lurus, yaitu 3.4, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu ada 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Berikut tujuan pembelajaran pada video part 1 ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menentukan ciri-ciri grafik persamaan garis lurus, siswa dapat menyusun tabel persamaan garis lurus, siswa dapat menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, lalu siswa dapat mengaplikasikan konsep grafik persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat siapa tokoh matematikawan yang ada di foto ini? Ya, dia adalah René Descartes. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan dan persamaan linier. Nah, tentu kalian masih ingat kan, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari materi koordinat kartesius. Salah satu manfaat penerapan untuk materi koordinat kartesius adalah dalam menggambar garis lurus. Pada materi ini khususnya untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Baik, sekarang kita ingat kembali bidang kartesius. Dari sumbu Y ke arah nilai X yang positif kita sebut bagian kanan. Lalu dari sumbu Y ke arah nilai X yang negatif adalah bagian kiri. Oke, sekarang kita perhatikan 4 gambar grafik garis lurus ini. Gambar yang pertama, itu persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Lalu gambar yang kedua, persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 3X. Lalu gambar yang ketiga, persamaannya adalah Y sama dengan 4X dikurang 5. Lalu gambar yang keempat adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Sekarang kita perhatikan titik potongnya. Gambar 1 dan 2 garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik, yaitu titik 0,0. Lalu pada gambar 3 dan 4 garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada 2 titik. Di sini Ibu beri titik merah ya, Ibu perhatikan itu adalah titik potong garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat arah kemiringan garis pada grafik ini. Ingat tadi bagian dari sumbu Y ke arah nilai X yang positif adalah bagian kanan ya. Lalu ke arah nilai yang X negatif adalah bagian kiri. Nah, kita lihat nih gambar yang pertama dan gambar yang ketiga. Dia sama-sama miring ke arah
kanan kan ya. Lalu gambar 2 dan gambar 4 mereka sama-sama miring ke arah sebelah kiri kan ya. Nah, dari keempat gambar grafik garis lurus ini dapat kita lihat bahwa persamaan untuk grafik garis lurus itu adalah X dan Y-nya berpangkat 1 atau linear. Lalu bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana Y dan X adalah variabelnya. Lalu M adalah gradien atau kemiringan, lalu A dan B adalah koefisien, dan C adalah konstanta. Berikut berbagai contoh bentuk dan variabel dari persamaan garis. Ada Y sama dengan 4X ditambah 2, S sama dengan negatif 3T, 2X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan 0, 5X ditambah 2Y sama dengan 10, lalu ada Q sama dengan 40 dikurang 2P. Nah, dari contoh persamaan ini terlihat bahwa setiap variabelnya itu memiliki pangkat 1. Sekarang kita akan masuk materi menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, dalam materi menggambar grafik persamaan garis lurus, kita mulai dengan contoh soal. Contoh yang pertama, buatlah grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Untuk penyelesaiannya, kita mulai dengan melengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini sudah terlihat nilai dari X dan Y-nya. Kita ketahui beberapa nilai X dan Y-nya. Nah, karena kita di sini sudah mempunyai nilai X dan Y-nya, berarti kita tinggal substitusikan nih nilai X dan Y yang diketahui ke persamaan yang ada di soal, sehingga kita dapat memperoleh nilai untuk setiap pasangannya. Oke, sekarang kita mulai dari X sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 4. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 4 ditambah 4. Negatif 4 ditambah 4 itu berarti 0. Sehingga ketika X sama dengan negatif 2, maka Y-nya adalah 0. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai X sama dengan negatif 1 dan nilai X sama dengan 0. Ketika kita substitusikan nilai X-nya itu, maka kita akan peroleh nilai Y-nya. Yang dimana ketika X sama dengan negatif 1, maka didapat Y-nya 2, dan untuk X sama dengan 0, didapat Y-nya adalah 4. Lalu bentuk yang diketahuinya adalah nilai Y, berarti kita substitusikan nilai Y sama dengan 6 ke dalam persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4, sehingga didapat 6 sama dengan 2X ditambah 4. Lalu kedua ruas kita tambahkan negatif 4, sehingga negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2X ditambah 4 ditambah negatif 4. Negatif 4 ditambah 6 yaitu 2, lalu sama dengan 2X ditambah, 4 ditambah negatif 4 itu 0 ya, jadi 2 sama dengan 2X. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan 2, maka didapat 2/2 sama dengan X, sehingga nilai X-nya kita dapat adalah 1. Jadi untuk Y sama dengan 6, X-nya adalah 1. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, kita akan peroleh nilai X untuk Y sama dengan 8. Kita substitusikan lagi ke rumus Y sama dengan 2X ditambah 4, sehingga 8 kita substitusikan ke Y-nya, jadi 8 sama dengan 2X ditambah 4. Kita akan peroleh nilai Y-nya adalah 2. Nah, dari tabel ini kita akan peroleh pasangan berurutan atau titik-titik koordinat.
Nah, setelah kita dapatkan titik-titik koordinat ini, kita bisa menggambarkan grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini ada gambar bidang kartesiusnya ya. Kita sudah dapat di sini titiknya negatif 2,0. Kita munculkan titiknya, kita buat titiknya. Lalu selanjutnya ada titik negatif 1,2. Lalu ada 0,4. Lalu ada 1,6. Lalu ada 2,8. Nah, ketika titik-titik ini kita hubungkan oleh sebuah garis lurus, maka akan terbentuk grafik persamaan garis lurus untuk persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, sekarang ada contoh soal yang kedua, yaitu buatlah grafik dari persamaan garis 2X dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pada soal kali ini kita menggunakan cara mencari titik potong garis terhadap sumbu X dan Y. Kita mulai dengan cara mencari perpotongan garis terhadap sumbu X ya. Nah, karena perpotongan terhadap sumbu X, maka Y-nya itu adalah 0. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, setelah disubstitusikan, maka bentuknya menjadi 2X dikurang 3 dikali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, 3 dikali 0 kan 0 ya, maka didapat 2X ditambah 6 sama dengan 0. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 6. Sehingga menjadi 2X sama dengan negatif 6. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga didapat X sama dengan negatif 6 dibagi 2. Sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai Y-nya sama dengan 0 dan nilai X-nya itu sama dengan negatif 3. Sehingga kita memperoleh titik perpotongan garis terhadap sumbu X-nya itu adalah negatif 3,0. Nah, sekarang kita akan mencari titik perpotongan garis terhadap sumbu Y. Maka nilai X-nya adalah 0. Dengan menggunakan cara yang sama seperti yang tadi, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0 ke persamaan 2X dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2 dikali 0 dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga didapat bentuk persamaannya itu negatif 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Karena 2 dikali 0 adalah 0 ya. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 6. Sehingga didapat negatif 3Y sama dengan negatif 6. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 3. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Diperoleh nilai Y-nya adalah 2. Nah, kita sudah dapat X-nya sama dengan 0, lalu Y-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh titik perpotongan garis terhadap sumbu Y adalah 0,2. Oke, selanjutnya kita akan menggambar grafik dari persamaan garis 2X dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Tadi kita sudah dapat titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,2. Sehingga ketika kita buat gambarnya di bidang kartesius, kita tinggal membuat titiknya tepat di sumbu X untuk titik potong terhadap sumbu X, lalu tepat di sumbu Y untuk titik potong terhadap sumbu Y. Setelah
Setelah itu kita hubungkan dua titik potong tersebut dengan satu garis, sehingga dapat grafik dari persamaan garis 2x dikurang 3y ditambah sama dengan 0. Oke, dari dua contoh soal tadi kita dapat peroleh cara untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Caranya itu ada dua ya. Yang pertama dengan menggunakan tabel pasangan berurutan. Lalu yang kedua itu dengan menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, menurut kalian dari dua cara itu manakah yang lebih mudah? Oke, selanjutnya ini ada contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya itu, seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap atau konstan 10 km per jam. Setelah 3 jam, orang tersebut menempuh jarak 30 km. Berapa lama yang diperlukan orang tersebut untuk menempuh jarak 50 km? Gambarkanlah grafik perpindahannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan rumusan persamaan garis. Nah, di situ kan diketahui bahwa kecepatan tetapnya itu 10 km per jam, lalu setelah 3 jam, dia menempuh jarak 30 km. Yang ditanyakannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk menempuh jarak 50 km. Nah, untuk membuat rumusan persamaan garisnya itu kita dapat membuat satu titik tetap dulu, yaitu yang disebut titik asal. Yang dimana ketika orang tersebut masih dalam posisi diam atau mula-mula. Nah, pada soal ini karena yang dikaitkannya adalah waktu dan jarak, kita misalkan waktunya itu T dan jaraknya itu S. Sehingga di persamaannya itu nanti variabelnya adalah T dan S. Oke, untuk merumuskan persamaan garisnya, kita mulai dari titik 0,0 tadi ya, ketika jaraknya ya 0 berarti belum bergerak mula-mula, berarti jaraknya 0, waktunya juga 0. Nah, ketika waktunya bertambah 1 jam, maka jaraknya bertambah juga nih, 10 km. Nah, begitu seterusnya, jadi setiap pertambahan 1 jam, maka jaraknya juga akan bertambah 10 km. Nah, ketika jam kedua atau 2 jam kemudian, jaraknya berubah menjadi 20 km. Lalu 1 jam kemudiannya lagi, yaitu ketika 3 jam, maka jaraknya itu bertambah 10 km lagi menjadi 30 km. Nah, dari tabel pasangan berurutan ini kita dapat peroleh waktu ketika pesepeda itu mencapai jarak 50 km, yaitu 5 jam ya. Nah, dari tabel ini kita juga memperoleh titik-titik koordinatnya, sehingga kita dapat menggambar grafik persamaan garis lurus, yaitu perpindahan si pesepeda itu. Oke? Nah, sehingga hubungan waktu dan posisi atau jaraknya itu dapat ditulis dalam bentuk persamaan S sama dengan 10T. Karena setiap pertambahan 1 jam waktunya, maka jarak bertambah 10 km. Oke, sekarang kita gambar grafik perpindahannya menggunakan persamaan garis yang tadi, yaitu S sama dengan 10T. Dan tadi kita sudah mendapatkan titik-titik koordinatnya ya melalui tabel pasangan berurutan. Nah, sekarang kita gambar di bidang kartesiusnya. Kita buat titiknya mulai dari 0,0, lalu 1,10, 2,20, 3,30, 4,40, dan 5,50. Sehingga ketika titik-titik ini dihubungkan oleh sebuah garis lurus, akan terbentuk grafik persamaan garis untuk perpindahan pesepeda tersebut. Oke, kita sekarang sudah sampai di kesimpulan. Pada video part 1 ini kita sudah mempelajari yang pertama, yaitu bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu sama dengan MX ditambah C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Lalu setelah itu kita sudah mempelajari cara menggambar grafik.
Caranya itu ada dua, yaitu dengan menggunakan tabel pasangan berurutan. Lalu yang kedua itu dengan menentukan titik potong antara garis dan sumbu X serta Y. Nah, itu dia materi persamaan garis lurus untuk part 1 ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.